Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wajra Senara Mayunida, biasa dipanggil Mara. Saya dari kelas N1H, nomor absen 15. Jadi, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai mata kuliah pengembangan diri dan personal branding. Selama 1 semester ini, saya telah mengikuti mata kuliah pengembangan diri dan personal branding. Dan menurut saya, mata kuliah ini sangat berkesan dalam kehidupan saya karena dapat membantu saya untuk lebih memahami diri sendiri, potensi saya, serta bagaimana saya bisa menampilkan citra yang positif dan autentik. Dari berbagai topik yang dipelajari, ada beberapa aspek yang menurut saya paling berkesan, yaitu yang pertama, self-awareness atau kesadaran diri sendiri. Bagaimana saya memahami kelebihan, kelemahan, dan nilai-nilai pribadi saya. Yang kedua yaitu potensi dan pengembangan diri, yang dimana saya menemukan kekuatan serta hal-hal yang perlu diperbaiki dalam diri saya. Yang ketiga yaitu branding digital dan networking, yang membantu saya menampilkan diri secara positif baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Mata kuliah ini membantu saya lebih siap untuk menghadapi dunia nyata karena saya belajar mengenali siapa saya dan bagaimana saya ingin dikenal oleh masyarakat sekitar saya. Lalu saya akan menjelaskan self-discovery dalam diri saya. Proses self-discovery ini adalah tahapan paling penting dalam pengembangan diri. Nah, dalam perkuliahan ini, saya diajak untuk benar-benar melihat ke dalam diri saya, bukan hanya sekedar mengenal kemampuan saja, tetapi juga memahami pola pikir, nilai hidup, dan tujuan pribadi saya. Selanjutnya ada potensi dan karakter diri saya. Melalui berbagai refleksi dan latihan, saya menemukan potensi yang menonjol dalam diri saya, yaitu antara lain, 1. Kemampuan komunikasi interpersonal yang baik, seperti saya mudah beradaptasi dan bisa membangun suasana yang nyaman dalam tim. Yang kedua yaitu empati serta kepedulian yang tinggi terhadap orang lain, seperti saya senang mendengarkan dan membantu teman ketika mereka sedang menghadapi kesusahan. Yang ketiga yaitu rasa disiplin dan tanggung jawab. Saya selalu berusaha menyelesaikan tugas tepat waktu dan menjaga kepercayaan yang diberikan. Namun, di sisi lain, saya juga menyadari beberapa kelemahan dalam diri saya, seperti terlalu perfeksionis dan sulit merasa puas dengan hasil kerja sendiri, kurang percaya diri, dan sering ragu dalam mengambil keputusan yang besar karena takut membuat kesalahan. Namun, di sisi lain, saya juga menyadari beberapa kelemahan yang ada dalam diri saya, seperti kadang terlalu perfeksionis dan sulit merasa puas dengan hasil kerja sendiri. Lalu kurang percaya diri ketika harus tampil di depan banyak orang dan sering ragu dalam mengambil keputusan besar karena takut membuat kesalahan. Dan saya menyadari bahwa mengenali kelemahan bukan berarti menilai diri secara negatif, tetapi menjadi titik awal untuk berkembang menjadi lebih baik di masa yang akan mendatang. Selain aspek-aspek tersebut, saya juga melakukan tes dan latihan yang dapat membantu proses penemuan jati diri saya yang sebenarnya, yaitu saya melakukan tes MBTI. Dari tes ini, saya memahami kecenderungan saya dalam berinteraksi, bekerja, dan mengambil keputusan. Hasil tes MBTI menunjukkan bahwa saya termasuk tipe dalam INFJ, yang dimana seorang INFJ ini cenderung lebih idealis, terencana, dan fokus pada makna dalam setiap hal yang ia lakukan. Untuk latihannya sendiri, saya mengikuti latihan SWOT pribadi, yaitu Strengths, Weakness, Opportunities, dan Traits. Saya bisa memetakan kekuatan dan peluang yang bisa saya manfaatkan, serta tantangan yang perlu saya atasi di kemudian hari. Latihan ini membuat saya lebih realistis dan menilai diri, serta merencanakan langkah ke depannya. Ada pula satu momen yang sangat berkesan di hidup saya, yaitu saya harus maju ke depan kelas untuk melakukan presentasi bersama kelompok saya. Namun, saya merasa kurang percaya diri dan gugup. Setelah saya mencoba presentasi di depan kelas, ternyata saya dapat melakukannya dengan baik, walaupun belum termasuk dalam kategori yang sempurna. Nah, dari situ saya sadar bahwa seringkali rasa takut hanya ada dalam pikiran kita saja. Ketika kita berani mencoba hal tersebut, justru kita dapat menemukan kemampuan yang sebelumnya tidak kita sadari. Selanjutnya yaitu ada pengembangan keterampilan diri. Selain mengenali diri, saya juga mengembangkan berbagai keterampilan dalam 1 semester ini. Ada 3 keterampilan yang menurut saya cukup berkembang secara signifikan. Yang pertama adalah komunikasi. Saya belajar untuk menyampaikan ide secara jelas, baik melalui diskusi ataupun presentasi. Saya juga belajar untuk menjadi pendengar yang baik, karena pada dasarnya komunikasi bukan hanya tentang berbicara saja, namun juga memahami orang lain. Yang kedua yaitu time management. Dulu saya sering menunda
untuk mengerjakan tugas. Namun, sekarang saya mulai belajar mengatur waktu dengan lebih baik, membuat to-do list, menentukan prioritas, dan membagi waktu antara kuliah, organisasi, serta kehidupan pribadi. Yang hasilnya, saya merasa lebih teratur dan tidak mudah stres. Lalu yang ketiga yaitu self-confidence atau kepercayaan diri. Saya belajar bahwa percaya diri bukan berarti saya tidak memiliki rasa takut kepada orang lain, namun tetap berani walaupun di situasi yang membuat saya takut sekaligus. Setiap saya tampil di depan umum, saya mencoba mengingat tujuan saya, bukan untuk terlihat sempurna, tetapi untuk belajar dan berbagi kepada orang lain. Dari situ, saya merasa semakin berani dan yakin terhadap kemampuan yang saya miliki selama ini. Lalu, di materi kali ini juga terdapat personal branding dan transformasi diri saya. Personal branding blueprint saya yaitu setelah memahami diri dan potensi saya, langkah berikutnya yang saya pelajari adalah bagaimana cara membangun personal branding, yaitu cara saya menampilkan jati diri dan nilai pribadi kepada orang-orang di sekitar saya dengan cara autentik dan positif. Berikut adalah blueprint personal branding saya. Yang pertama yaitu personal positioning statement. Saya ingin dikenal sebagai pribadi yang peduli, komunikatif, jujur, disiplin, ramah, dan berorientasi pada pertumbuhan. Saya berusaha memposisikan diri saya sebagai individu yang senang belajar, terus berkembang, dan mampu membawa energi positif kepada lingkungan sekitar saya. Yang kedua yaitu nilai unik saya terletak pada kemampuan saya untuk menggabungkan empati dan komunikasi efektif. Nah, saya tidak hanya fokus untuk menyelesaikan tugas-tugas saja, tetapi juga memastikan orang-orang yang ada di sekitar saya merasa dihargai, didengar, dan termotivasi. Yang kedua yaitu 3 personal brand keywords diri saya. Yang pertama yaitu empati, yang penuh empati dan dapat memahami orang lain. Yang kedua yaitu reliable, dapat diandalkan dan tanggung jawab dalam pekerjaan. Yang ketiga yaitu kreatif, mampu melihat sesuatu dari sudut pandang baru dan mencari solusi yang inovatif. Nilai unik saya terletak pada kemampuan saya untuk menggabungkan empati dan komunikasi yang efektif. Saya tidak hanya fokus untuk menyelesaikan tugas saja, tetapi juga memastikan orang-orang di sekitar saya merasa bahagia, dihargai, didengar, dan termotivasi. Untuk target audiens saya yaitu mahasiswa, dosen, rekan kerja, dan komunitas profesional muda yang sedang mengembangkan diri dan karir mereka. Saya ingin menjadi orang yang bisa mereka jadikan teman belajar, inspirasi, sekaligus kolaborator yang positif. Untuk platform digital yang saya gunakan, biasanya saya menggunakan Instagram untuk berbagi aktivitas dan refleksi pengembangan diri, dan LinkedIn untuk membangun jaringan yang lebih profesional serta menampilkan portofolio akademik maupun organisasi. Kedua platform ini saya gunakan untuk memperlihatkan perjalanan saya secara autentik, bukan untuk pencitraan, tetapi untuk berbagai nilai dan pengalaman. Lalu, strategi menjaga reputasi dan konsistensi. Saya menjaga reputasi dengan selalu konsisten antara apa yang saya tampilkan dan apa yang saya lakukan. Saya berusaha untuk membagikan hal-hal positif dan bermanfaat, menghindari konten yang bisa menurunkan kredibilitas, dan menjadi diri sendiri tanpa harus menjadi orang lain atau pura-pura menjadi orang lain. Bagi saya, konsistensi adalah kunci dari personal branding yang tidak hanya terlihat baik, tapi juga benar-benar mencerminkan jati diri saya. Beberapa waktu lalu, saya adalah orang yang kurang percaya diri dan takut untuk mencoba hal-hal baru. Saya cenderung menunda kesempatan karena saya merasa malu dan tidak berani untuk melakukan kesempatan tersebut. Masalah ini mulai terasa karena saya harus aktif dalam kegiatan kelas maupun organisasi dan melakukan presentasi atau berbicara di depan banyak orang. Saya sering merasa gugup, ragu dengan kemampuan saya sendiri, dan takut salah di depan orang lain. Rasa tidak percaya diri itu membuat saya kehilangan banyak kesempatan untuk berkembang. Titik baliknya, ketika saya mengikuti mata kuliah pengembangan diri dan personal branding, nah di sini saya diajak untuk mengenal lebih dalam melalui berbagai latihan refleksi seperti SWOT pribadi dan MBTI test. Dari situ, saya menyadari bahwa saya sebenarnya memiliki potensi yang besar. Hanya saja saya terhalang oleh rasa-rasa tidak percaya diri dan malu tersebut. Sekarang, saya jauh lebih percaya diri dan terbuka terhadap peluang baru. Saya tidak lagi merasa takut untuk menunjukkan kemampuan saya karena saya tahu bahwa kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Transformasi ini membuat saya merasa lebih bebas, lebih kuat, lebih siap menghadapi dunia profesional. Dari seluruh proses pembelajaran ini, saya mendapatkan pelajaran besar bahwa mengenali diri sendiri adalah awal dari semua perubahan positif. Untuk diri saya
yang akan mendatang, saya berkomitmen untuk terus mengembangkan keterampilan komunikasi dan kepemimpinan, aktif membangun personal branding di platform profesional seperti LinkedIn, lalu serta memperluas jaringan dengan orang-orang yang bisa menginspirasi dan mendukung pertumbuhan saya. Pesan saya untuk diri saya sendiri yaitu tetap rendah hati, terus belajar, dan jangan pernah berhenti menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.